Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabarnya murid-murid? Saya sakit, Pak. Oh ya, silahkan keluar kalau mau keluar. Gak apa kalau keluar nggak keluar. Nggak jadi, Pak. Oh iya. Sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya jika kita berdoa bersama-sama sesuai agama masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Nah, pada hari ini, hari yang cerah di tanggal 7 November 2022, kita akan memulai pembelajaran tentang sistem operasi. Ya, di sini saya sudah membuat PPT-nya tentang sistem operasi. Nanti bakalan saya share di grup WA. Tapi sebelum masuk ke materi, mungkin akan saya absen dulu murid-muridnya satu persatu. Absen 1 Mas Rado hadir. Hadir, Pak. Oh ya. Absen 2 Mas Danang. Hadir, Pak. Absen 3 Mbak Dian. Hadir. Oh, absen 4 Mbak Rani. Hadir, Pak. Absen 5 Mbak Risma. Hadir, Pak. Oh iya iya. PR-nya sudah dikerjakan? Daerah apa lo, Pak? Yang mana, Pak? Oh ini gimana tahun murid-murid? Oh, Bapak ngarang, Pak. Oh iya, soalnya ini pertemuan pertama dan terakhir kita ya, jadi nggak ada PR. Santai aja. Ini sistem operasi. Oh iya, tak set style sih. Gak boleh? Oh iya, sistem operasi. Pengertian sistem operasi. Mohon Mas Rado untuk membaca. Sistem operasi adalah perangkat lunak atau software yang bertugas untuk melakukan kontrol dan manajemen perangkat keras serta operasi-operasi dasar sistem, termasuk menjalankan software aplikasi seperti program-program pengelola data yang bisa digunakan untuk mempermudah kegiatan manusia. Selanjutnya Mbak Rani ya baca ya. Tujuan sistem operasi yaitu yang pertama menjalankan program-program dari user dan membantu user dalam menggunakan komputer. Yang kedua sebagai sarana sehingga pemakaian komputer menjadi mudah. Dan yang ketiga memanfaatkan perangkat keras komputer yang terbatas secara efisien. Mbak Risma, bro. Selanjutnya yaitu fungsi sistem operasi. Yang pertama yaitu sebagai mediator. Sistem operasi komputer menjadi penengah atau penghubung perangkat keras komputer atau hardware dengan perangkat lunak komputer atau software. 2. Sebagai wadah, yaitu sistem operasi komputer tempat menginstal suatu aplikasi. Yang ketiga sebagai penerjemah, sistem operasi komputer melakukan proses penerjemahan bahasa program untuk ditampilkan ke layar monitor yang berupa kombinasi grafis dan teks. Bagian. Selanjutnya yaitu komponen utama dalam sistem operasi. 1. Kernel, suatu software yang membentuk sistem dan memiliki tugas melayani bermacam-macam program aplikasi untuk mengakses hardware komputer secara aman dan terkendali. 2. File yang dijalankan oleh sistem operasi yang berarti sebuah sistem berkas yang dimiliki oleh suatu sistem operasi. 3. User interface, sistem operasi yang memiliki karakteristik interface antara user dengan komputer. Bentuk umum user interface berupa command line interface dan graphical user interface. Nah, di sini ada macam-macam sistem operasi, ada Windows, Linux, macOS, Solaris, dan lain-lain. Nah, ini itu berbeda-beda. Nanti kalian akan dibagi dua kelompok dan membahas ini salah satu lah dari salah satu sistem operasi. Nah, mungkin ada yang pernah tahu ini apa? Sistem operasi, Pak. Sistem operasi. Yang pernah kalian gunakan apa? Windows, Pak. Windows. Linux. Oh, Windows. Yang kalian gunakan setiap hari apa, Mas Daniel? Windows, Pak. Oh, Windows. Pakai Windows apa? Windows 8.1 loh, Pak. Asli. Kurang tahu Pak asli apa enggak. Ada kalau masuk ke Windows itu ada tulisan free activation code. Ada nggak? Nggak ada ya? Oh, berarti asli.
Kalau yang lain pakai apa? Windows, Pak. Windows Mac. Mas Andrew? Windows Pak. Yang pakai macOS ya? Ya. Mahal Pak. Saya sering Pak. Jadi ya nanti cari sendiri lah. Soalnya saya nggak tahu. Nah terus Mas Jana, Windows jelasin. Windows adalah sebuah sistem operasi yang dikembangkan oleh Microsoft Corporation yang menggunakan tampilan antarmuka bergrafis atau dengan berbasis GUI, Graphical User Interface. Nah di sini Windows berapa? Kalau beda. Setahu saya itu Windows 7 atau XP sih Pak. Oke. Di sini Windows adalah tampilan menggunakan tampilan bergrafis. Jadi tampilannya itu bukan teks gitu ya. Jadi ada seninya. Ya lanjut Mas Ado. Linux adalah sistem operasi yang bersifat multi-user dan multitasi. Dapat berjalan di berbagai platform termasuk prosesor Intel 386 dan yang lebih tinggi. Linux berinteroperasi secara baik dengan sistem operasi lain seperti Apple, Microsoft, dan Novell. Nah, jadi Linux ini multi-user, maksudnya di dalam komputer Linux itu bisa dimasukkan beberapa user sekaligus, tidak cuma satu. Terus berinteroperasi secara baik dengan sistem. Jadi sama sistem Windows, sistem dari Microsoft, Windows, Novell, dan Apple itu dapat beroperasi dengan baik. Terus macOS, Mbak Rani. macOS atau Macintosh Operating System, yaitu tampilan desain yang elegan dan mudah digunakan oleh user serta merupakan sistem operasi pertama yang menggunakan GUI. Ini gak ada yang pakai? Gak ada Pak. Tidak ada, Pak. Sanggup. Mahal Pak. Oh iya benar. Nanti saya beli satu-satu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, sekian. Jadi PDT hari ini. Selanjutnya kita akan membagi pembelajaran kita hari ini menjadi dua kelompok. Kelompok pertama nanti akan membahas mengenai sistem operasi Linux, yang kedua akan membahas mengenai sistem operasi Windows. Masing-masing kelompok 2 orang sampai 3 orang ya. Oke Bu, Bu. Oke, kita mulai diskusinya. Kelompok satu yang mana Bu? Kelompok 1 Reza sama Danang, yang 2 Rado, Radi sama Karisma. Ini mau satu masa dan dua. Gak apa-apa. Tes ya. Enak, diskusi nak. Diskusi. Linux kita cari dulu di Google. Windows. Kita ini Iya. Iya sih. Kerjain udah. Terus sih. Ikat dulu nggak? Enggak. Nanti pakai Keliling aja. Cek. 15 tahun kan ngecek ini. Kira-kira apa ya? Aku ngawangku ini dulu. Gak apa-apa kan soalnya kan kok Yuraki gak kayak gitu nih. Oh, gini. Ya Kan prestasi. kan kondisi orang ya kondisi. Ini sedikit. Oh, Windows 7 meluncurkan 22 Juli. Dan ini kita tentang sistem operasi Linux. Starter dan operasi. Ya. Ini Iya. Ini bukan yang di email. Terbatas dia. Ada premium. Suka Jadi dapat nih. apa nih? Wes ini. Dapat ini karena apa nih? Kita nih ini nolak. Gini. Jadi kita akan dulu. Coba jeneng gue. Kepak apa? Tua, kali-kali pengen jadi singa nganggo sebut. Bu, nggak boleh.
Malu. Aurat. Apa? Reza Muhammad Khalid. Kebalik ya. Khalid. Harusnya Muhammad Reza dulu. Muhammad Khalid. Aku mau sebut Reza. Nah, jadi Kemudian perbedaannya kita ada free, open source, sama multi user. Oke. Kita jelasin satu-satu kan. Free artinya? Berarti gratis kan? Atau nggak bebas? Oke. Ya masa ini berbayar. Ini aturan kayak kalau berbayar. Siap. Ya ada Windows NT, nice try. Windows NT apa sih? Extra ya? Ya coba sesak aja dulu. Sejarah Linux. Pertama kali dibuat oleh Linus Benedict Torvald. Dari Linus jadi Linux. Universitas Helsinki, Finlandia. Finlandia. Pernah sana kan? Hah? Pernah sana. Enggak, tapi katanya di sana kalau jadi guru enak. Oh iya. Finlandia. Sana ya? Aksur ada duit. Ini kita bikin distro Linux ada Red Hat. Red Hat. Nah Red Hat nih aku pernah seminar nih. Aku pernah seminar terus ada Red Hat jadi apa? Salah satu petingginya berbicara tentang kontainer apa ya? Enggak kurang lebih ya, tapi ya. Kontainer. Itu mungkin kayak bagian dari Linux ya? Linux dengan command Docker mungkin kontainer itu kayak buat menyimpan gitu. Oh iya, Docker. Manajemen memori kita juga bikin. Thank you. Oke, kita nggak bikin pertanyaan. Ini pertanyaan. Any question itu ya? Bebas sih. Tapi ini aja bikin malu bertanya susah di jalan. Tapi ini bukan di jalan, jadi tidak usah bertanya. Itu lebih masuk akal untuk diterima untuk kita. Thank you. Oh, ini kapan nantinya? Kalau sudah selesai. Kalau udah selesai. Oh, udah, Bu. Kalau saya ngecek. Kelompok saya bunyi terus loh. Halo. 5 menit lagi. Pakai nim enggak? Nih, pakai. Pakai nim enggak? Pakai nim enggak ada nim, kamu enggak Enggak ratifikasi. Enggak bisa diusi. Kan ada nama. Oh. Loh, nama itu kadang ada yang sama. Misalnya Rizky sama Rizky, Dimas sama Dimas. Dia kan auto ikram. Dia dibuat nim supaya bisa membedakan. Itulah namanya adalah ID khusus. Oh, selo gambar. Pirang menit. Tergantung Kavi bisa buka. Gak, iki masih banyak yang perlu didiskusikan. Ya tadi udah, pertanyaannya udah, macam-macam itu juga udah. Ini maksudnya apa itu? Tujuan manajemen luar tadi udah. Jelas, kebanggaan Pak Febri. Distro Linux udah tadi. Ini aku nggak kenal sih Mandrake Win Linux nggak tahu. Mandrake belum tahu lagi. Nggak tahu. Kalau DLL tahu DLL. Hah? DLL. Oh, yang juga tahu itu universal. Khusus di region Indonesia. Semua. Pokoknya tingkat nasional tahu DLL. Yakin aku. Nggak mungkin nggak tahu. Kalau yang sekolah ya, kalau yang ke sekolah ya mungkin etc. Beberapa tipe proses manajemen proses. Ini kita belajar apa sih Linux tapi kok sampai ke proses sih? Ya, ini dalam sekali. Manajemen proses ini iya ini. Agak expert ini bedanya. Waduh. Sampai sejarah. Kita mau jadi dosen. Iya.
Katanya kamu jadi di sana. Oh iya, kalian. Alhamdulillah. Kelompok sebelah ribut banget. Ya namanya diskusi, Dut. Namanya diskusi. Diskusi kalau game-game telepati. Nah, ini Doraemon nggak ada Doraemon loh. Nobita mana Nobita? Alah, bosan. Banyak bos pasti Doraemon. Enggak sebenarnya enggak. Kemudian ada status Linux. 13. Interoperable. Ini banyak banget resource-nya, daftar pustakanya. Iya. PWT-nya niat. Yang bikin terlalu memiliki ilmu pengetahuan yang cukup ya. Bu, ujian kapan Bu? Kita nggak ujian. Minggu depan ya. Loh, ini kan pertemuan pertama. Oh iya. Ujian. Yo tanya wae pas siapa tahu bisa dapat info-info yang menarik. Oh iya. Ya kan? Bu, nunggu kamu. Dia bisa 9 bulan. Saya nggak usah ujian. Bisa aja 90. Ini ada codingan nih. Betul. Tadi Alhamdulillah. Adik Pender. Ah, Kamu sakit apa? alhamdulillah sih, cuman bersin-bersin lagi. Kemarin hujan. Kemarin udah ujian. Iya, jadi imun tubuh tuh selalu menangkal adanya bahaya-bahaya dari luar. Ini pelajaran apa sih Linux apa? Gak apa-apa. Saya kan aku peduli kesehatan. Iya, alhamdulillah. Ya, kesini itu kan salah satu tanda reaksi. Itu kalau kamu bisa bersin bagus. Artinya bakteri-bakteri yang ada di dalam hidungmu atau dalam mulutmu. 3 menit lagi ya. Wow. 3 menit lagi. Udah selesai santai. Belum selesai, Bu. Udah selesai kok. Tinggal tulis nama sih. Kasih animasi nah, kasih animasi. Masya Allah. Isiin. Ya se-in, ya se-out. Iskin. Itu dari buah anak. Enggak Om, enggak kayak gitu caranya Om. Nah ya kayak gitu. Ini kayak web bisa. Web out. Oke. Bapak. Namanya Pak Toto. Nanti ini ya. Sensor. Ini on click ya? Sensor ya. On click. Enggak itu. On click. Iya. Iya on click. Mobilnya sampai gini gini. Bete. Podo aja aku ya. Sampai mus anak bete. Us lah. Animasi dia animasi. Bu ini animasinya dinilai nggak? Website transisi TikTok Ya. ya. Oh ya. Poin plus. Animasi di poin plus tuh. Pakai transisi TikTok lah ya. POSIX Unix. Tapi kita kurang ada itunya sih kayak tombol-tombol interaktif. Ya. Oh iya benar. Kalau ada itu keren. Keren. Tapi ribet. Iya ribet. Pakai hyperlink. Ya kan hyperlink kan? Oh iya hyperlink terus dikasih animasi. Hypersite. Enggak beda. Anda jangan masuk biologi Anda. 1 menit lagi. Sudah beda itu. Satu kelompok maju. Ini kelompok mana dulu ya Mas? 1 dulu dong. Satu mana? Satu Oh apa? Linux. Pertanyaan dong. Dewe Mas. Aku malas ya. Ini transisinya nggak perlu apa? Pertanyaan. Nggak usah ya. Pertanyaannya cara install taruh Linux yang digunakan untuk menghack. Keliling. Yang digunakan untuk PNS ini. Rumus on KJK ya. Nah, coba KJK tanpa modul Debian coba. Sekarang Sekarang Mas. KJK. bisa sih, tapi cuma pas sampai scanning doang aku bisanya. Kalau itu sampai scanning Windows sudah. Gue cuma bisa sampai Scanning Windows kayak tombol.
Asli aku ngeprank itu pakai firewall itu. Benar-benar nunggu 3 jam, 3,5 jam malah. Dari jam 10 sampai jam 3 pagi subuh di lab. Cuma nyekan. Cuma buat nyeken dan akhirnya pas aku matiin cuma semenit. Bah. Sabar. Emang harus sama. Tapi udah selesai. Kalau udah selesai. Kalau gagal itu malah ingatannya nanti kuat. Nah ini kayak potong loh. Apa? Apa nih? Yang ini. Kan dia juga enggak. Oh iya, potong aja potong. Enggak usah. Loh. Itu malah seninya di situ, Cok. Masuk YouTube. Oke, kelompok 1 silakan maju. Ayo. Presentasikan. Ayo. Nah, jadi di apa ya? Langsung lanjut ini. Iya. Ya lanjut aja kita presentasi. Cetak videonya lah dulu. Aku yang operator ya, aku yang baca ya. Loh. Berdua no, ganti aja. Ayo. Bapak kan main tau. Malah suwi, Pak. Sabar ya, laptopnya sedang merembet. Guys, cocok. Menyambungkan sumber tidak. Sumber itu di dekat kanan. Coba. Windows P bisa nggak Windows P? Ekor. Ada. Enggak. Belum muncul. Dipakai laptop ini. Iya benar sih. Pakai laptop ini. Ngapati gitu. Makan, cuma kelompoknya itu cerah. Yuk. Tapi itu jelas. Terus kayak aku di Iya. jalan apa? Jalan-jalan. Bos sama. Oh beda laptop kan? Ya sudah. Tinggal lagi. Baik, selanjutnya adalah Kosek. Sabar. Dorong. Sini. Agak saya yang ini Pak. Ketiga. Pakai apa? Windows apa? Windows P. Oh, project. Oke. Sebelumnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1. Ya. Ini nanti. Orang-orang kita baru. Belum berantem. Pak itu namanya apa Pak? Apa? Ini supaya kami memperkenalkan diri kalian dengan saya. Logonya apa? Logonya itu logo. Ya. Kan biasanya Logitech. Banyak protes ini, banyak protes. Ini logo. Protesnya. Protesnya nanti. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1. Ya Allah. Kami membahas tentang sistem operasi Linux. Sebelumnya perkenalkan saya Dadan Kurniawan dengan NIK 352116. Kemudian rekan saya Saya mau tahu tadi. Jadi Pak. Slide 2. Saya mati baca sih. Oke. Pertama adalah perbedaan dasar Linux. Linux itu berbeda-beda ya, tidak selalu sama.
Jadi enggak. Ini perbedaan mendasar Linux ya. Jadi perbedaan mendasar Linux itu ada 3, yaitu free, open source, dan multi user dan implementasi. Itu maksudnya perbedaan Linux dengan sistem operasi yang lainnya. Jadi Linux itu open source, yaitu dia kayak ya terbuka, sumbernya terbuka. Terus free itu gratis, kalian nggak perlu bayar kayak Windows atau yang lainnya untuk menggunakan Linux. Perbedaan Linux dengan sistem operasi lain itu berjalan secara unik, memiliki kelemahan. MS-DOS hanya dapat digunakan pada prosesor x86. MS-DOS tidak memiliki dukungan yang baik tak dapat bekerja dengan sistem operasi lain. MS-DOS ini Microsoft Windows ya. Jadi saya singkat supaya saya tidak terlambat bacanya. MS-DOS menawarkan kemampuan grafis yang ada, tetapi Linux itu kemampuan teknologinya lebih baik daripada MS-DOS. Windows NT yang sudah ada sejak bulan Alpha selain prosesor x86. Namun Windows NT ini masih juga memiliki kekurangan yang berada pada Microsoft Windows. Linux dapat dijalankan pada Power Mac. Kemudian sejarah Linux. Jadi Linux ini pertama kali dibuat oleh orang yang bernama Linus Benedict Torvalds dari Universitas Helsinki, Finlandia. Nah, itu dari negara Eropa apa itu saja. Sedangkan sistem dan aplikasi di Linux yang diketahui saat ini mengandung banyak komponen yang dibuat sendiri atau diinjak dari proyek lain seperti GNU. Nah itu karena Linux ini open source, jadi ada suatu komunitas gitu yang bisa mengembangkan operasi ini menjadi yang lain. Kan banyak, ada CentOS, ada Debian, gitu-gitulah pokoknya. Itu sejarahnya. Nah, di sini ada banyak sekali distro Linux. Ada distro itu apa? Distro itu kayak nama sistem operasi dari Linux. Apa ya? Kayak misal di Windows itu ada Windows 8, Windows 10. Nah, jadi begini ya. Jadi distro Linux. Ada Red Hat, Debian, Slackware, SUSE, Mandrake di Linux. Terus yang biasa kalian gunakan itu kayak Ubuntu ya kan? Ubuntu, CentOS yang udah aku bilang tadi, Debian. Selanjutnya adalah prinsip desain Linux. Jadi Linux menyerupai implementasi Unix non-microkernel. Kemudian sistem yang multi-user, multitasking dengan alat-alat Unix kompatibel dengan yang lengkap. Kemudian model jaringan standar Unix diimplementasikan secara keseluruhan. Sistem berkas Linux mengikuti semantik tradisional Unix. Akibat semakin berkembangnya teknologi PC, kernel Linux juga semakin lengkap dalam mengimplementasikan fungsi Unix. Sedikitnya ada 2 distribusi Linux yang sudah memperoleh sertifikasi official POSIX. Selanjutnya kelebihan dari sistem operasi Linux ini adalah data yang tersimpan itu diletakkan di hard disk. Kemudian Linux ini menyediakan servis untuk membuat, memodifikasi program, proses, dan file. Lalu Linux mendukung struktur file yang bersifat hierarki, kemudian multitasking. Jadi Linux ini agak membebaskan penggunanya dalam sistem rootnya, jadi bisa membuat memodifikasi program, proses, dan file yang kalau di Windows itu lumayan strict kayak modifikasi itu. Terus Linux ini struktur filenya itu hierarki, jadi apa? Hierarki apa ya? Hierarki kayak tersusun ke bawah gitu ya, kayak mirip kayak itulah dia diagram. Ini kalau ada yang nonton gimana? Cuci muka. Cuci muka. Oh, kayak di sini ada sulit air. Kita di mana sih Afrika ya? Astagfirullah. Kemudian bagian sistem operasi. Yang pertama ada kernel, kedua ada perpustakaan sistem, ketiga ada utilitas sistem. Manajemen proses, jadi di situ ada beberapa proses, 3 yaitu foreground yang diciptakan oleh pemakai langsung pada pengguna interaktif dialog, dan batch proses yang dikumpulkan dan dijalankan secara sekuensial. Lalu batch ini tidak diasosiasikan dengan terminal, dan daemon proses
Kemudian selanjutnya ada deskriptor proses. Guna keperluan manajemen proses, kernel memelihara informasi tentang setiap proses di sebuah deskriptor proses dengan tipe task struct. Setiap deskriptor proses mengandung informasi antara lain status proses, ruang alamat, kemudian ada daftar aplikasi yang dibuka, prioritas proses dan sebagainya. Ya. Ada beberapa status unik yaitu task running, artinya task sedang berjalan, task interruptible, artinya task itu tidak bisa diinterupsi, kemudian task terinterupsi, terus task tidak bisa diinterupsi, terus task stopper, artinya task tugas sedang stop, dan task zombie, artinya task yang hidup kembali setelah mati. Di restore, tasnya di restore. Kemudian ada penjadwal, yaitu scheduler. Penjadwal adalah suatu pekerjaan yang dilakukan untuk mengalokasikan CPU time untuk task yang berbeda-beda dalam sistem operasi. Kemudian ada sinkronisasi kernel. Cara penjadwalan kernel pada operasi secara mendasar berbeda dengan cara penjadwalan suatu proses. Kemudian dalam proses ketika kita telah mencapai titik penjadwalan ulang, jadi nanti daripada kalian mendapatkan suatu layanan. Kemudian ada yang namanya manajemen memori. Jadi tujuan manajemen memori ini adalah untuk utilitas CPU meningkat, membuat utilitas CPU meningkat maksudnya. Kemudian ada data dan instruksi dapat diakses dengan cepat oleh CPU. Kemudian tercapai efisiensi dalam memakai memori yang terbatas. Kemudian ada transfer data dari atau ke memori utama dari CPU dapat lebih efisien. Nah, ada beberapa macam teknik manajemen memori, yaitu physical continuous memory areas, ada vector management, memory area management, kemudian ada physical non-continuous memory area. Macamnya ada non-continuous memory area management. Nah, mungkin itu saja yang bisa kamu satu presentasikan. Jika ada pertanyaan, silakan. Habis baca di bisa. Pertanyaan enggak terkait materi yang telah kami presentasikan? Any question? Ya, silakan Mas Radu. Boleh, Mas Radu. Yang paling banyak dipakai itu setauku sih Ubuntu ya. Kan Ubuntu itu udah kayak apa ya? Istilahnya umum lah untuk para pengguna Linux. Tapi mungkin kalau yang hacker suka development, suka jadi pengembang itu biasanya pakai Kali Linux. Itu biasanya buat meretas itu atau simulasi meretas bisa juga pakai Kali Linux. Iya. Ada pertanyaan lain? Tidak ada? Jika tidak ada, belum. Masih ada yang tanya. Oh, masih ada yang tanya ya? Ya, Apa? Silakan Mbak. Cara mindahin direktori di Linux itu gimana? Oh, cara memindahkan direktorinya. Itu kalian pindah direktori tuh. Maksudnya masuk ke direktori lain gitu. Kalau pakai terminal, caranya kalian tinggal ketik command line cd, terus ketik pet itu kayak jalur direktorinya dari Linux itu loh. Misalnya mau ke download, terus mau ke file apa gitu, kalian ketik cd, kemudian file download garis miring, terus ada folder lain ke situ, bisa kayak gitu. Untuk ngeceknya apa aja file-file yang ada di dalam direktori itu, kalian bisa ketik ls. Ada lagi? Udah gak ada yang tanya Ibu? Jadi lanjut kelompok kedua. Oh iya. Tutup kan? Ya, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dari kami, karena kami manusia biasa. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acting, oke. Kayaknya transfer file. PPTN di. PPT mana?
Ya, selamat pagi sejawat dan rekan kerja. Kan belajar. Oh iya. Selamat pagi. Kami di sini akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu tentang Windows 7. Sebelumnya, tak kenal maka tak samyang izinkan kami perkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Rado Simoran dengan NIM K3521060 dan teman saya Maharani Ladja dengan NIM K3521078. Saya Karisma Rosyana Putri dengan NIM K3521038. Maaf saya ketawa. Jangan ketawa. Santai. Oke. Saya grogi. Oke, kita lanjut. Microsoft Windows atau lebih dikenal dengan sebutan Windows adalah keluarga sistem operasi komputer pribadi yang dikembangkan oleh Microsoft yang menggunakan teknik antarmuka dengan pengguna berbasis grafik atau graphical user interface. Saat ini sudah banyak digunakan Windows versi 8 dengan keunggulan dapat menerima perintah langsung pada screen atau yang biasa dikenal dengan touchscreen. Windows 10 pun sebenarnya sudah dirilis pada saat ini. Microsoft mengeluarkan Windows versi 8.1. Microsoft tidak mengembangkan Windows 9, akan tetapi langsung merilis Windows 10. Ya, seperti ini tampilan Windows 8.1 dan 10. Nah, ini tampilan 8.1, dia bedanya dengan Windows 7, dia sudah ada tata letak menu yang lebih kompleks dan lebih memudahkan para user. Nah, Windows 7 kita masuk ke PPT selanjutnya. Windows 7 Windows 7 diluncurkan pada tanggal 22 Juli 2009. Windows 7 dirilis 3 tahun setelah pendahulunya. Windows Vista Mitra Windows 7, Windows Server 2008 R2 dirilis pada waktu yang sama. Beberapa aplikasi standar yang telah disertakan dengan rilis sebelumnya seperti Windows Calendar, Windows Mail, Windows Movie Maker ya, dan Windows Photo Gallery tidak termasuk dalam Windows. Aplikasi ini ditawarkan secara terpisah dengan biaya. Berarti ini lebih ke membeli aplikasi lagi. Ya, sementara itu Microsoft mengeluarkan banyak versi, yaitu seperti paket-paket dengan keuntungan yang berbeda-beda seperti yang bisa kita lihat. Windows 7 Starter ini yang versi yang paling murah lah, versi anak kos ini. Ada ikan teri ya. Tapi ini ya baiklah, budget anak kos banget lah. Kalau Windows 7 Home Edition ini anak kos lebih satu level di atasnya. Ini lebih banyak fitur-fiturnya lah. Kayak ini makan KFC. Oke, selanjutnya. Nah, ini Home Premium. Ini star bucek ini. Versi ini dikeluarkan untuk kebutuhan user yang menyukai entertain. Wah. Di sini kayaknya hardware terkininya lebih mantap gitu. Ada yang keempat, Windows 7 Profesional. Versi ini dapat digunakan user baik pengguna di rumah ataupun di perusahaan kecil dan menengah. Nah, ini juga dihubungkan ke LAN, backup atau keamanan yang dibutuhkan oleh banyak PC atau server. Berarti Windows 7 Profesional ini lebih untuk ke server, penggunaan server. Nah, untuk yang kelima, Windows 7 Enterprise atau Ultimate. Versi ini merupakan versi handal, tidak handal, di mana kemampuannya jauh di atas dari versi-versi yang disebutkan tadi. User dapat menggunakan lebih dari hanya sekedar sistem operasi Windows 7. Nah, mungkin ini ada kelengkapan-kelengkapannya. Gitu ya. Ini kita lihat nggak ada harganya. Oh ya, ini beberapa fitur ya.
ada Windows XP Mode. Nah, di profesional ada, di enterprise ada juga, di lainnya nggak ada. Mungkin seperti itu. Selanjutnya saya serahkan kepada teman saya yang baru satunya. Apa? Kamu aja. Oke, selanjutnya yaitu proses pada operating system. Peran sistem operasi dalam kegiatan proses ini yaitu mengelola semua proses di sistem dan mengalokasikan sumber daya ke proses tersebut. Banyak proses yang dijalankan secara bersamaan, di mana setiap proses mendapat bagian memori dan kendali sendiri-sendiri, sehingga setiap prosesnya memiliki prinsip independen. Artinya program-program tersebut berdiri sendiri, terpisah dan tidak saling tergantung. Terus sejarah Windows 7. Awalnya versi Windows dengan kode LECOM direncanakan sebagai pengganti Windows XP. Codename Whistler dan Windows Server 2003. Fitur terbaru utama ini direncanakan untuk BlackComb, termasuk penekanan pada pencarian dan query data dan sistem penyimpanan canggih bernama WinFS untuk mengaktifkan skenario tersebut. Namun rilis sementara yang diberi kode Longhorn diumumkan tahun 2003 menunda pengembangan BlackComb. Kemudian mereka mengembangkan paket layanan baru untuk Windows XP dan Windows Server 2003. Selanjutnya itu pengembangan Longhorn atau Windows Vista juga diulang dan dengan demikian tertunda pada bulan Agustus 2004. Sejumlah fitur yang telah dipotong dari Longhorn, kemudian BlackComb diubah namanya di Wina pada awal 2006 dan menjadi Windows 7 pada tahun 2007. Selanjutnya yaitu operasi dasar Windows 7. Yang pertama, memulai Windows 7 dengan hidupkan komputer Anda. Maka setelah semua sistem hardware diperiksa akan masuk ke dalam sistem operasi Windows dan akan tampak seperti gambar berikut ini. Nah, semua program yang sedang berjalan atau digunakan akan ditampilkan di dalam menu taskbar. Secara default berada di bagian bawah layar monitor Anda, dan menu taskbar ini dapat dirubah posisinya ke sisi kanan, kiri, dan atas monitor tergantung kesukaan user yang menggunakannya. Di sisi kanan taskbar terdapat jam, sound atau speaker, jaringan koneksi internet, baterai laptop, dan terdapat ikon pesan-pesan penting. Biasanya pesan ini berupa peringatan jika ada sesuatu yang mengganggu kelancaran sistem operasi. Ya, silakan dapat dilihat di gambar ini menu taskbar. Jelasin Bu. Mungkin saya saja yang menjelaskan. Misalnya Anda lagi buka snipping tool, itu metu di sini. Itu apa? Saya bisa bahasa Jawa. Keluar di sini ya. Oh iya. Oh iya. Mana ini? Coba di pointer ya. So, kalau ini dia ada keterangan, ada network, misalnya kalian terhubung ke wifi ini, dan suatu gitu. Iya. Misalnya juga ada notif, misalnya ada virus Windows Defender needs to scanner komputer, dia langsung baca, langsung muncul nih pop up, mungkin gitu. Oke, next. Oke, yang kedua, menampilkan gadget di dalam wallpaper Windows 7, juga menawarkan program gadget yang menawan dan dapat memanjakan mata si pengguna OS ini, seperti tampak pada gambar di bawah ini. Itu ada gambar jam dan juga kalender. Next, Microsoft Windows 7 menawarkan beberapa macam bentuk gadget dan dapat dikeluarkan sesuai dengan keinginan user penggunanya. Untuk menampilkan gadget yang diinginkan adalah: 1. Posisi kursor mouse harus berada di wallpaper dan klik kanan, kemudian muncul jendela properti. Kemudian
Pilih gadget dengan mengklik kalimat gadget. Setiap user dapat mengganti tanggal dan waktu dan disesuaikan dengan waktunya. Caranya adalah dengan mengklik bagian jam lalu di tanggalnya. Menampilkan aero display dengan mengklik tombol Windows plus tab. Sekian presentasi kami yang sangat luas ini. Apakah ada yang mau bertanya? Ya. Ada. Monggo. Sekarang saya ingin bertanya, apa yang dimaksud dengan comment prompt? Wow. Comment prompt itu seperti layaknya terminal pada Linux yang kalian jelaskan tadi. Tapi ini versinya lebih gampang. Jika di Linux kalian mengetikkan sesuatu, Command prompt adalah sebuah perintah DOS yang terdapat pada OS Windows yang dapat memudahkan user dalam menjelajahi Windows baik secara online maupun offline. Mungkin seperti itu. Kalau komennya itu di YouTube sama. Beda. Misalnya, Contohnya? misalnya mau ngecek IP. Beda. Apa? Gimana Kalau di Linux itu if config. Ya. Kalau di Windows if config. Sangat baik. Oh ya, saya izin bertanya juga. Tadi kan sudah dijelaskan salah satu tipe Windows yaitu ada Windows 7, ada Windows 1, ada Windows 10. Nah ini saya ingin bertanya tipe yang lain. Jadi apa sih yang dimaksud dengan Windows XP Media Center Edition? Oke. Mohon dijawab. Terima kasih. Windows XP Media Center Edition adalah sistem operasi versi dari Windows XP yang diperuntukkan untuk perangkat seperti HiFi dan komputer yang diletakkan di ruang duduk atau ruang keluarga. Windows ini tidak beda jauh dengan Windows XP Home Edition, namun sudah ditambah dukungan sebagai perekam video pribadi atau disingkat personal video recorder. Saya ingin bertanya lagi. Iya, silakan. Bagaimana sih untuk dapat menemukan program-program dan perangkat yang bekerja dengan versi 64 bit di Windows 7? Untuk mencari program dan perangkat yang bekerja dengan Windows 7, carilah produk yang menampilkan logo compatible with Windows 7. Mereka sudah diuji agar kompatibel dengan 32 bit dan versi 64 bit untuk Windows 7. Terima kasih. Tidak ada yang bertanya lagi? Udah. Cukup jelas kan? Ya. Sekian terima kasih. Sekian presentasi yang kami buat. Apabila ada kesalahan jadi maklum aja. Sekian terima kasih. Baik, untuk selanjutnya hari ini kan kita sudah belajar mengenai mengenal sistem operasi. Mungkin dari teman-teman bisa menyimpulkan kembali tentang apa yang kita pelajari hari ini, pengertian sistem operasi, atau menyebutkan macam-macam sistem operasi. Siapa? Bisa diulang pertanyaan? Jadi untuk kegiatan hari ini kita kan sudah mengenal tentang sistem operasi, mulai dari pengertian, ada tujuan, terus fungsi, serta macam-macamnya. Mungkin bisa disimpulkan tentang materi hari ini. Saya ingin menjawab ya. Silakan, Dana. Jadi pada hari ini kita telah mempelajari dua jenis sistem operasi,
Dimulai dari definisi sistem operasi, yaitu sistem operasi adalah perangkat lunak atau software yang bertugas untuk melakukan kontrol atau manajemen perangkat keras serta operasi-operasi dasar sistem. Kemudian untuk sistem operasi sendiri tadi dikenalkan ada dua macam, yaitu ada Linux dan Windows. Perbedaannya kalau Linux itu free, open source dan multitasking. Kalau Windows mungkin kebalikannya mungkin dia berbayar, kemudian tidak open source, kemudian ya mungkin lainnya sama. Garis besarnya itu. Dan dari saya Mungkin ada yang lain yang Jadi dari ini kita membahas tentang sistem operasi, yaitu sebuah sistem yang mengoperasikan hardware, antara hardware dan software supaya bisa bekerja dengan baik. Dan macam-macamnya tadi disebutkan ada macOS, Linux, Windows, dan lain sebagainya. Yang lain mungkin ada. Dan saya Bu, ini sistem operasi itu lebih ke perintah-perintah yang nampak di depannya front end biar user lebih mudah untuk mengaksesnya. Karena kalau kayak Linux itu kan pakai terminal susah Bu. Di terminal Gimana mana gitu. Kalian kan sudah memahami tentang sistem operasi mulai dari pengertian, tujuan, fungsi, serta macam-macamnya. Ini Ibu ada sedikit tugas atau soal mengenai sistem operasi. siapa yang bisa jawab? Nanti saya dikasih foto. Oke, ini ada dua soal yang mengenai tentang sistem operasi yang bisa Ibu kasih nilai plus nanti untuk membantu ulangan kalian. Baik. Saya menjawab nomor satu ya. Ya, silakan Reza. Saya nomor satu ada dua jenis interface, Ya. yaitu command line interface dan graphical user interface. Iya, graphical user interface. Kalau command line interface itu nggak pakai grafik, jadi cuma ada teks berisi perintah-perintah itu, tapi tetap perintahnya tetap dijalankan. Tapi kalau graphical user interface itu pakai grafik dan tinggal klik aja, nggak perlu masih itu. Baik. Ada tambahan lain dari jawaban Reza mungkin? Gitu Bu masuk tuh. Ada. Oke, kita masuk ke soal nomor 2, yaitu jelaskan kelebihan dan kekurangan dari 3 sistem operasi pada materi sebelumnya. Saya mau menjelaskan yang Windows Bu. Ya. Aku cuma tahu Windows ini. bagi dua kan sebelah ini. Oh iya Bu, semuanya aja deh Bu, udah tahu. Cepet. Kalau yang Windows itu Bu, lebih user friendly dan dia mayoritas Bu. Kita apa? Mayoritas pemakainya banyak Bu, di dunia ini. Oh iya. Terus dia kontrol aksesnya lebih canggih Bu, daripada yang lain, lebih mudah dipahami gitu. Nah, ini kekurangannya nih. Dia baca dulu. Baca dulu. Ya nggak apa-apa kan, lihat Nggak dari apa-apa, Google iya. nggak apa-apa. Iya tahu. Curang. Nah, kalau kekurangannya itu Bu, dia mudah sekali tertular virus Bu. Kalau COVID enggak kayaknya. Meskipun banyak aplikasi antivirus, dia tetap aja kena virus Bu. Nggak tahu kenapa Bu. Nah, untuk Linux itu dia tahan tular Bos.
Tahan tertular virus bu. Dia pakai autan kayaknya bu. Linux itu sangat stabil bu. Jadi yang pakai juga sedikit, jadi ngerang juga dikit. Makanya dia lebih aman dan secure gitu bu. Nah untuk kekurangannya itu software-softwarenya itu belum cocok, kayak mungkin Tekken belum bisa di sini bu. Tekken 7 belum. Nah, kalau macOS tampilannya itu lebih glossy bu, karena dia emang mahal bu. Kesenjangan sisi ya bu. Ini untuk bagus untuk desain grafik dan multimedia, wah, keren nih bu. Beliin bu. Iya nanti. Nah, kalau kekurangannya itu belum lengkap seperti Windows, harganya terlalu mahal. Mahal nggak lengkap. Nah, seakan hanya ditunjukkan untuk desainer grafis, kurang cocok untuk aplikasi server dan game. Mungkin itu bu. Udah. Nilai saya 105 lagi. Mungkin ada tambahan lain dari teman-teman yang lain? Nggak ada sih udah. Aku yang nanya dulu. Seperti itu. Baik, cukup sekian meeting hari ini. Semoga ilmu yang saya sampaikan bermanfaat. Jaga kesehatan, tetap semangat belajar. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.